kemarin kan Kota Bau baru saja kedatangan Menteri Perhubungan Ya, meninjau sejumlah fasilitas publik yang berkaitan dengan sarana perhubungan, mulai dari bandara, kemudian kita punya pelabuhan Burhum, Merdom, ya, Jembatan Tona. Jembatan Tona, termasuk mungkin pelabuhan yang ada di Pasar Rajo, walaupun itu di review saja untuk Ya, ada aspal butuh nanti pengangkutannya. Nah, betul. apa yang Bapak bisa sampaikan kepada pemirsa sekalian terkait dengan kedatangan Menteri Perhubungan tersebut? Kesan saya ini adalah betapa perhatian pusat. Hmm. Padahal tidak jauh sebelumnya, tidak jauh. Kira-kira baru 1 bulan yang lalu, dari salah seorang deputi dari Kementerian Kemaritiman dan Investasi datang di sini, melihat berkunjung ke aspal sana, melihat tambang, melihat pelabuhan, melihat pabrik aspal. Dia berkunjung. Ini perhatiannya pemerintah. 2 minggu sesudah itu datang lagi Menteri Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pak Bahlil Lahadalia, datang juga, berkunjung juga, melihat aspal, melihat pelabuhan, apalagi namanya, pelabuhan Nambo, walaupun lihat ke pabrik aspalnya Kartika Prima Abadi. Dia pergi lihat, ini perhatiannya pemerintah. Terus termasuk juga berkunjung ke pabriknya yang pabrik aspalnya Umar, Pak Umar. Begitu. Jadi ini perhatian pemerintah. Setelah itu tidak lama lagi, tidak sampai 1 bulan, datang lagi Menteri Perhubungan. Dia ingin lagi melihat. Ini kan satu deputi saja yang datang, kita sudah. Ini datang lagi Menteri Perhubungan. Dia lihat bandara, karena mereka sudah menerima kita punya usulan untuk perpanjangan. Dia mau lihat benar, jangan-jangan kita usul-usul saja. Jadi dia lihat di bandara, bagaimana caranya kamu perpanjang, begini. Nah, terus dia lihat lagi pelabuhan. Pelabuhan kita ini kan sudah sumpek, semua pelabuhan penumpang di situ, pelabuhan barang di situ, pelabuhan yang dari sini ke bandara di situ, kontainer tak kumpul di pelabuhan itu, sudah sumpek. Kalau salah-salah kita lewat itu, kontainer di kiri kanan kita bisa dia jatuh kontainer tenis kepala kita, selesai. Nah, lalu kalau datang kapal coba, tidak bisa sampai di Tugu Alfiris ini sudah tidak bisa lewat mobil karena kumpul di situ. Nah, seolah-olah sudah tidak ada lagi tempat lain. Itulah sebabnya harus kita berarti kita ini harus mengambil langkah lain untuk menyelesaikan, mencari solusi baru. Itulah sebabnya mau diperbaiki, dilakukan pelabuhan itu, kita tempat keluarnya penumpang itu keluarnya kalau jurusan Batulo sana. Ada 2 konsep untuk itu. Keluarnya di sana, kemudian sampai di Batulo, kemudian pelabuhan feri di Batulo pindah ke jurusan Baru Rumah. Nah, sehingga ruang bagi pelabuhan kontainer tidak gabung lagi di sini, sehingga tidak terlalu sumpek di sini. Nah, ada juga menurut konsep berikutnya pelabuhan kontainer sekalian di Lakologo sana. Nah, tapi ini nanti dianalisa lagi oleh Kementerian Perhubungan. Yang jelas kedua-dua daripada opsi itu kita sudah sampaikan, dan itu menurut Pak Menteri Perhubungan kita akan bantu. Bahwa pemerintah sekarang keterbatasan dana, kita undang investor. Nanti investor itu yang bangun katanya. Nah, sudah itu juga kita membuka peluang. Termasuk itu tadi tindak lanjut daripada kunjungan daripada Deputi Kemaritiman dan Investasi, Deputi dengan kedatangan Pak Bahlil itu, waktu kami ke Jakarta juga berkunjung juga ke kantor Menteri Perhubungan, kantor Menteri PU. Menteri PU kita sudah ditunjukkan itu
sudah ada surat keputusannya mengenai kewajiban atau instruksi untuk menggunakan aspal beton. Sudah ada itu. Jadi begitu kita baru turun mereka kita juga respons, sudah ada itu sudah. Nah, jadi tinggal sekarang ke depan. Bahkan yang diartikan jangan sampai aspal seluruh daerah sudah menggunakan aspal beton, ternyata kesiapan aspal tidak mencukupi ya. Kita ditantang seperti itu. Nah, jadi ini adalah porsinya Kabupaten Buton. Kita dukung semua, semua kepala daerah, khususnya seluruh kepala Indonesia, khususnya kepala daerah di Sulawesi Tenggara, lebih khusus lagi dalam wilayah cakupan Kepton, untuk betul-betul para kepala daerah menginstruksikan kepada para kepala dinas yang berkompeten di bidang jalan untuk menggunakan aspal beton. Itu juga salah satu dukungan kita kepada daerah tetangga kita beton. Sementara Wakatobi yang digadang-gadang sebagai daerah salah satu daerah destinasi juga kita dukung, kita saling mendukung lah. Jadi begitu intinya. Kedatangannya itu pertama itu tadi secara konkret kita terima sebagai sebuah respons dan perhatian pemerintah. Di sisi lain membutuhkan kesiapan kita. Kesiapan kita ada dua: tersedianya suku cadang atau tersedianya bahan baku untuk aspal yang digunakan. Satu. Kedua, terciptanya kondisi kondusif di daerah kita. Jangan investor baru mau datang, di daerah kita sudah rusuh apa penjuras yang tidak karuan, janganlah. Nah, gitu. Utamanya kondusivitas itu. Kedamaian di daerah ini harus tercipta. Jangan ada guntuk-guntukan. Semua kita saling mendukung. Mana yang bergerak di bidang perikanan silakan, di bidang pendidikan silakan. Nah, tergantung dari potensi daerah masing-masing. Sumber dayanya bagaimana untuk mendorong itu semua, kita saling mendukung. Begitu. Ya, Pak Wali tadi mungkin bisa ditambahkan soal jembatan Tona, Pak. Nah, betul, kelupaan tadi ya. Jembatan Tona juga ini sebuah proyek raksasa nasional. Kalau saya tidak salah kemarin itu terpanjang di Asia Tenggara, Pak. Iya, wilayah terpanjang. Karena dia itu jembatan layang, bukan jembatan biasa kayak yang menyambung itu. Karena dia bentang jembatannya saja 700 sampai 900 meter. Sementara dia jalannya sampai ke sana itu berapa kilo itu? Nah, itu terpanjang. Dalam rangka itu pemerintah sudah menyiapkan anggaran. Nah, anggaran itu hanya untuk pembuatan jembatan. Nah, anggaran yang lain-lain adalah bagaimana memoles. Pertama, sebelum dibikin itu kan harus siap tanah. Nah, maka pemerintah Kota Bau-Bau, pemerintah Kabupaten Buton Tengah harus siap menyiapkan tanah. Nah, kita juga sudah harus ada kesanggupan itu untuk menyiapkan lahan itu untuk tiang pancang. Pada saat serta-merta didirikan tiang pancang jembatan. Kedua, mengenai areal-areal perluasan atau di samping-samping, termasuk rest area, termasuk untuk tempat-tempat rekreasi di sepanjang samping kiri kanan jembatan. Semua itu merupakan bagian untuk memoles jembatan ini menjadi tempat destinasi wisata juga. Begitu dia. Ya. Kemudian Pak Wali juga sempat menyinggung terkait dengan semua infrastruktur ini kan kalau kita lihat tidak lagi dia memikul beban sebagai kota administratif yang ada di bawahnya, tapi kapasitasnya ini kalau kita bisa katakan sudah lebih dari beban yang dipikul karena sudah mencakup wilayah dari sekitar yang kata lain ini mencakup Kepulauan Buton. Bahkan digadang-gadang ini adalah merupakan fasilitas ketika Kepulauan Buton nanti ada. Mungkin Bapak bisa gambarkan soal Kepulauan Buton ini sendiri sehingga publik juga mungkin bisa dapatkan gambaran, karena beberapa putra ini kan semakin
muncul kembali nih opini atau wacana soal Kepulauan Buton ini. Mungkin Pak Wali bisa kabarkan. Kepulauan Buton ini kan ada sebuah nama nomenklatur sebuah provinsi pemekaran yang kita dambakan. Ya. Provinsi Kepulauan Buton ini menjadi kewajiban kita semua. Ya. Ketika kewajiban ini terpencar-pencar, terhambur, Ya. akan jauh dari harapan kita. Itu sebabnya selalu saya himbau, saya gemakan, ya termasuk juga yang lain-lain, Pak Gubernur selalu menghimbau kita, mari kita bahu-membahu. Jangan kita menjadi sebagai semua, bahwa kita jadi sebagai karena saling mendukung, iya. Tetapi jangan kita menonjolkan diri kita sendiri. Intinya ini dia mekar sudah, siapapun itu barang kita semua kok. Nah, artinya sekarang ini kan sebelum ke Buton kan sudah ada Buton Raya. Kita belajarlah dari itu. Buton Raya tidak jadi mekar. Karena apa? Karena kita tidak solid. Mau namanya juga kita baku terlalu berdebat-debat. Wilayah cakupannya juga berdebat-debat soal ibu kota, soal ini, soal itu, sehingga tidak jadi. Kalau menurut saya, sejak dari Buton Raya itu yang bangun bersama-sama dengan Gorontalo dan Sulawesi Barat, masih layak, lebih layak kita. Kalau kita mau egoisme bicara dari aspek budaya, letak geografisnya, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, budaya, sejarah. Mau lihat apa? Coba. Tidak ada yang kurang, lebihnya saja yang ada. Kenapa kita tidak bisa? Inilah keprihatinan. Sudahlah, ini kita sudah lewati. Tidak usah lagi kita larut di dalam kekecewaan itu. Sekarang sudah ke Buton. Mari kita bahu-membahu, lupakan. Nah, lupakan dan jadi pelajaran hal-hal yang kemarin-kemarin. Bahu-membahu. Sekarang ada yang namanya sekber, ada yang namanya apa lagi? Yang Pak Alimudin itu apa? Forum Nasional Percepatan Pembangunan, Percepatan Pemekaran Provinsi kah? Ada lagi yang Pak Arifudin lagi, ada lagi yang kemarin baru dibentuk itu mereka Pak Nasir itu. Nah, seyogianya semua itu saling memberi masukan, saling memberi masukan. Ini idenya ini, bukan saling menggencet, mau jadi seolah-olah dia saja soal tidak. Saya mau dipanggil, didudukan di sini menjadi apa? Kalau yang untuk bayar silakan. Tapi kalau untuk mau menonjol-nonjolkan nama saya jangan. Saya juga tidak usah menonjol kalau hanya kita berdebat-debat. Tapi kalau untuk kita baku baik-baik saya berkontribusi, iyo. Karena begini, Buton ini sudah dikemas sejak pertama saya jadi wali kota. Termasuk yang teman-teman lah, Buton sudah ada dulu, Busel, Buteng. Bahkan dimekarkannya Buteng dan Busel itu dalam rangka mencukupi daerah wilayah cakupan. Nah, dan itu kita sudah bekerja dulu. Kita sudah menandatangani berbagai macam persyaratan formil untuk terbentuknya Provinsi Buton itu. Satu, dokumen. Saya seluruh kepala daerah cakupan sudah menandatangani pernyataan menghibahkan SDM untuk kepentingan Provinsi baru. Pernyataan menghibahkan aset-aset untuk kepentingan pembentukan Provinsi baru. Pernyataan menghibahkan dana untuk kepentingan pembentukan Provinsi baru pada awal pelaksanaan. Semua sudah. Setelah itu kita rapat dulu, menyepakati kira-kira ibu kota di mana. Seluruh wilayah cakupan menyepakati bahwa ibu kotanya nanti di Bau-Bau. Nah, sudah, saya terima. Saya sebagai wali kota
tentu dengan segala senang hati juga. Saya sudah mengeluarkan SK pencadangan lahan di Pedangku ke sana. Sekiranya sudah mekar, pembangunan perkantorannya di Pedangku sekitar lebih 200 hektar. Nah, terakhir, sebelum itu kita juga sudah seluruh kepala daerah cakupan dipimpin oleh gubernur. Kita menghadap ke DPR. Kita sudah menghadap semua untuk meyakinkan bahwa kita serius semua. Setelah itu menghadap lagi ke DPD, menghadap lagi ke Mendagri. Sudah direspons oleh DPD. Saya lupa tanggalnya. Datanglah mereka ada 10 orang. Datang di acaranya di Lapangan Merdeka ini. Merespon, mensupport, memberikan spirit pada masyarakat Bau-Bau bahwa mereka sangat setuju untuk dimekarkan. Anggota Komite 1 DPD RI. Nah, sedemikian itu tidak lama keluar lagi moratorium itu, ya udah, karena ada pemikiran supaya terarah memang harus ada peta biru tentang seberapa provinsi sih di Indonesia ini, seberapa kabupaten sih, memang itu juga penting. Tetapi akhirnya harus merem dulu, jangan dulu ada yang mekar, kita petakan dulu, bikin dulu rumus kira-kira begitu. Sampai saat ini rumus itu masih belum dibuka itu moratorium. Itulah yang menjadi tetapi menjelang itu menurut saya rumus penutup atau rumus dasar daripada mekarnya sebuah daerah adalah kekompakan manusianya. Kita ini banyak tapi harus kompak. Makin banyak makin kuat suatu daerah. Tapi kebanyakan itu kalau tidak kompak berarti bumerang. Banyak kita punya warga masyarakat yang ada di dalam kawasan Buton, Pulau Buton, maupun menyebar di seluruh antero Nusantara ini. Dan semua saya kata pasti begitu. Elit-elit ini kita harapkan juga legowo. Jangan ada yang membawa-bawa diri sendiri. Begitu. Biar aja. Siapa maunya rakyat? Mau yang muda, mau yang tua, mau yang begitu. Tidak usah kita jadi pahala. Oh saya yang kasih jadi, tidak ada semua. Begitu yang kita mau kalau menurut saya. Artinya kembali lagi bahwa ini soliditas yang sangat penting. Soliditas.